kesempatan kali ini aku masih di kantor. Habis ini kita akan menuju ke pelabuhan untuk melihat apa aja sih yang ada di dalam kapal, dan kita akan sedikit room tour di kapal itu ada apa. Oke? See you. Berapa kapal bang kalau berapa? Saya 3. Ini rutenya domestik semua bang? Yang ini domestik. Saya pegang 3 itu, satu domestik, satunya charter domestik, satunya internasional. Ini yang domestik. Kalau charter tuh biasanya shipping company juga atau emang dia perusahaan apa yang emang import ekspor gitu bang? Atau Tergantung. Kalau yang saya itu satunya retro itu dia charter ini CSTS atau BP. Jadi apa tuh bang? BP charter BP. BP. British Petroleum. Oh BP. Oh BP ya pak. Oh BP. Oh iya. Yes, kayak Pertamina lah kan. Oh yang hijau ya. Punyanya Pertamina Indonesia. BP itu kan punyanya British. Oh iya. Itu proyek besar. Dia bangun apa di sana, terus supporting ini kapalnya. BP tapi nggak langsung, dia BP itu subkonnya banyak. Main subkonnya BP ini apa? Smartphone Ibu tahu apa saja fitur yang harus kita pertimbangkan kalau ingin beli gadget baru? Yuk dengerin program Ibu Pintar Kalau mau setiap surveil Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Ya teman-teman, kita sudah sampai di pelabuhan Berlian, Terminal Berlian, sorry. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, banyak banget kontainer-kontainer yang akan masuk menuju ke Terminal Berlian ini. Terminal Berlian ini merupakan salah satu teman-teman dari terminal-terminal kontainer yang ada di Tanjung Priuk, Kota Surabaya. Nah, di sana kita bisa lihat juga ada kren yang untuk ngangkut nih teman-teman dari storage. Ya teman-teman, kita sekarang akan jalan ke pelabuhannya ya teman-teman. Kita bisa lihat sama Bapak Suwarno dari Pahasan sana. Itu teman-teman, kita jalan dulu nih kurang lebih 1 kilometer kalau kata Pak Suwarno tadi, karena kapalnya parkir di ujung sekali terminal. Semoga kita kuat teman-teman.
teman-teman, kita nggak jadi naik shuttle-nya karena shuttle-nya sangat lama, jadi kita jalan kaki aja teman-teman, sekaligus olahraga nih sambil lihat pemandangan nih di sekitar sini teman-teman. Oke, ikutin terus ya. Selain itu, di pelabuhan kita juga dapat melihat yang namanya bollard nih. Di video tersebut kita bisa lihat bollardnya warna hitam ya teman-teman. Sebenarnya bollard itu apa sih? Bollard itu merupakan perangkat untuk menambatkan atau alat tambat kapal di dermaga atau perangkat untuk mengikat tali di kapal. Nah, bollard ini tuh ada yang di kapal, ada yang di pelabuhan. Tapi untuk video yang satu ini itu merupakan bollard yang ada di pelabuhan. Bollard ini biasanya terbuat dari apa sih? Dia tuh terbuat dari besi cor dan ditanamkan pada fondasi dermaga sehingga mampu untuk menahan gaya yang bekerja pada penambatan tali di dermaga, teman-teman. Jadi bollard ini pasti sangat kuat untuk menahan kapal-kapal yang bisa jadi ratusan ton lebih. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Meratus Manado, kapal yang akan kita review kamar-kamarnya teman-teman. Di sini kita bisa lihat draftnya teman-teman, ada sampai 8 meter, 8,1 meter untuk draft maksimum ya teman-teman. Nah, ini dia sekarang. Sungguh besar sekali teman-teman. Kita saat ini mendapatkan kesempatan yang sangat berharga nih ya buat masuk ke dalam kapal dan melihat-lihat nih di dalam kapal ini ada apa aja sih teman-teman. Nah, di sini juga selagi kita menginspeksi nih, kita akan Pak, aman. Nah, selagi menginspeksi nih kita teman-teman, kita sekaligus akan melakukan laporan VCR teman-teman di sini tuh. Dan kapal ini juga sekaligus akan melakukan bongkar muat di terminal berlian ini teman-teman, gitu. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, sangat besar sekali. Nah, sebelum kita masuk kapal ya kita harus tahu dulu nih teman-teman, nama kapal dari kapal yang akan kita naiki yaitu MV Meratus Manado dengan nationality Indonesia dan port registrasinya ada di Surabaya. Nah, tipe dari kapal ini adalah container ship, dimana kita bisa ngelihat ada klasifikasi BKI, lalu ada IMO number, ada LOA, ada BRED, ada DAP, habis itu ada height dan DWT kapal ketika kapal tersebut mengangkut berapa ton dan displacement-nya berapa, draft-nya berapa, dan freeboard-nya berapa. Bisa dicek di gambar yang ditampilkan teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini bisa disebut adalah plimsoll mark, di mana di sini kita bisa lihat nih teman-teman, itu ada lot line di tengah-tengah yang bentuknya bundar, lalu ada garis tengahnya dengan huruf KI. KI tersebut menandakan bahwa class society dari kapal tersebut, yang dimana kapal tersebut berarti terdaftar di BKI. Lalu di sebelahnya juga terdapat nih garis-garis, nah itu tuh disebut dengan deckline, dimana di situ kita bisa lihat T itu menandakan traffic pada traffic khatulistiwa pada air asin, sedangkan S pada saat summer atau musim panas, dan W yaitu saat winter atau musim dingin.
Nah, sedikit informasi nih teman-teman. Saluran yang kita lihat di gambar ini merupakan saluran overboard. Kita biasa sering sebutnya dengan overboard. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari overboard tersebut gitu? Nah, sistem overboard ini biasanya digunakan sebagai tempat keluarnya air dari sistem bilga dan balas, teman-teman. Nah, untuk sistem bilga sendiri itu digunakan untuk mengeluarkan air balas yang berada di tangki balas keluar dari kapal. Nah, kita tahu sendiri bahwa balas merupakan salah satu komponen penunjang stabilisasi kapal. Nah, sedangkan untuk sistem bilga sendiri ini digunakan untuk membuang air bilga yang telah dipompa oleh pompa bilga lalu melewati OWS terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, di OWS ini air tersebut akan dipisahkan dengan minyak. Jika air tersebut sudah di bawah 15 ppm, maka air tersebut boleh nih kita keluarkan melalui saluran overboard. Dan kita sudah memasuki di kapal. Oke, kita akan registrasi terlebih dahulu. Tidak siapa itu. Nah, Ataya. Nama registrasi kita Nah, saatnya nih kita masuk ke dalam kapal. Nah, untuk ruangan pertama ini itu biasanya disebut dengan entertainment room atau mess room gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat ini tuh connecting gitu teman-teman sama ruang makan dari officer di kru kapal 600 Manado ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di situ tadi ada wastafel pertama, lalu dilanjutin di ruangan selanjutnya ini ada TV nih teman-teman dan ada speaker untuk karaoke sepertinya. Lalu ada beberapa barang lainnya penunjang entertainment kru kapal selama berlayar di kapal 600 Manado ini. Nah, teman-teman di sini juga kita nggak kekurangan makanan nih, bahkan di sini kita sempat ditawari oleh chief officer dan nakodanya ini beberapa minuman dan makanan yang ada di kapal seperti itu teman-teman. Ini teman-teman dari deck ya. Dari deck kelihatannya seperti ini. Ada kren untuk kapalnya sendiri. Lalu di situ tempat untuk kontainer-kontainer yang ada. Lalu kontainer-kontainer yang kemudian akan dipindahkan ke dalam tempat di depan sini. Untuk tipe kapal kontainer ini yang menggunakan hatch cover. Hatch cover ini merupakan merah-merah ini teman-teman. Nah, itu bisa dibuka seperti di penutup ini sana. Jadi kalau misalnya udah penuh, spesifikasinya. Ini ada di foto nih.
Nah, untuk ruangan yang satu ini itu biasa disebut dengan SOPEP room. Nah, sebenarnya SOPEP room itu apa sih? Nah, kepanjangan dari SOPEP room sendiri itu adalah Shipboard Oil Pollution Emergency Plan, di mana itu adalah salah satu ketentuan dari Marpol 7378 pada Aneks 1, di mana ini merupakan salah satu rencana penanggulangan pencemaran minyak di laut. Nah, di dalam SOPEP room ini tuh ada apa sih? Nah, salah satunya tuh ada serbuk gergaji, ada ember, ada tali, ada chemical oil spill dispersan, ada kain, ada sapu, pasir, dan banyak material-material lainnya untuk pencegahan minyak di laut. Nah, biasanya ruangan ini tuh digunakan kapan sih? Nah, yang paling sering digunakan itu adalah ketika kapal melakukan yang namanya bunkering. Bunkering itu merupakan salah satu kegiatan di kapal di mana kapal tersebut sedang mengisi bahan bakar ke dalam tangki-tangki bahan bakar di kapal. Nah, itu tuh sangat rawan terjadi yang namanya oil spill walaupun di pelabuhan. Seperti itu, teman-teman. Iya, Scamming itu perbedaannya yang ada, maksudnya kenapa kapal harus ada hatch covernya, ada yang enggak, itu kenapa, Pak? ya tergantung dari desain. Oh, berarti sebenarnya hatch cover ini tuh Ya kan biar kedap bisa air. nggak dipakai juga nggak apa-apa ya, Pak ya? Ini item load line harus kedap air. Jadi Ada- biar muatannya nggak kena. Ada air. spesifikasi tertentu nggak, Pak, yang misalkan kayak yang di bawah ini tuh harus apa ini, Pak? Mau, Pak. Apa ini, Pak? Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini banyak banget nih tali-tali yang berhamburan di lantai kapal nih. Nah, sebenarnya tali ini adalah tali tambat. Pada saat ini, kapal ini tuh sedang mendapatkan stok baru untuk tali tambatnya dan akan mengganti tali tambat yang lama dengan tali tambat yang baru. Makanya kita bisa melihat di video tersebut banyak sekali nih tali-tali yang bertumpukan di sana. Nah, di sini juga kita menemukan fire hose ya dan lampu emergency, teman-teman. Karena ini merupakan salah satu bagian kritikal di kapal. Seperti itu. Buat jangkar nggak sih, Mas? Ini? Iya. Tambah. Nah, kita harus sangat berhati-hati nih untuk ngelewatin daerah ini karena ini tuh bahaya banget, teman-teman. Kalau talinya tegang, itu bisa bikin kita mental ketika tali tersebut tuh kelepas. Jadi kita harus hati-hati lewat sini, teman-teman. Ada tali buat tali tambat. Oke. Ini jangkar. Iya, ini juga kerangka gabung sama Andran. Ya kemarin dicoba di mana Pak? Ini Dua-duanya. Dua-duanya di upload. Nanti pusingnya ini.
bagus sekali teman-teman di sini. Sekarang kita akan menuju ke dek lagi. Di bawah deknya bersama teman-teman dan captain dan chief officernya. Kita akan naik turun tangga dulu. Bye bye. Di samping sebelah kanan situ juga kita bisa lihat nih, ada tugboat yang sedang mengasis sepertinya sih kapal tanker ya, untuk menuju ke terminal. Nah, untuk menuju ke terminal mana saya juga kurang paham, karena untuk terminal Berlian sendiri ini tuh khusus untuk container ship. Nah, mungkin nanti besok kita akan jalan-jalan ya ke terminal-terminal yang lain ya teman-teman. Deket banget, astagfirullah. Makanya perjalanan itu di friend sampai balik. Mana lu? Mana dia cara turunnya? Masuk. Lali. Belas rakelingan. Rakelingan belas. Ini kapal CT nih. Oh iya. Ini mbaknya dari Surabaya semua. Jadi OPO. Nah, untuk ruangan yang ini yaitu ruangan penroom. Penroom seperti namanya berarti ruangan ini menyimpan alat-alat untuk mengecat. Kenapa? Karena di sini tuh banyak sekali catnya teman-teman, jadi nggak bisa dimasukin ke storage room. Dan pada kapal ini beberapa bulan sekali itu dilakukan pengecatan ulang, baik di jalan maupun di barang-barang komponen-komponen yang lainnya. Pada video ini kita bisa ngeliat di teman-teman ada yang namanya oil spill box, dimana kita bisa lihat ada 3 ventilasi udara, ada goverdam, ada stuffing box dan ada sludge. Dimana di sini tuh oil spill box ini berfungsi untuk ketika nih suatu saat tekanan di dalam tangki tersebut, misalkan di tangki sludge tank tuh tekanannya terlalu tinggi sehingga menyebabkan muatan yang ada di dalam tangki tersebut tuh meluber kemana-mana. Nah, untuk mencegah adanya luberan tersebut ke laut, maka digunakanlah yang namanya oil spill box ini. Jadi muatannya akan terkurung di box tersebut saja dan tidak akan mencemari laut sekitar. Begitu teman-teman.
kebetulan di sini ada kapal yang mau keluar. Kapal yang mau keluar yang lagi diasis sama truk. Ada kapal yang nama kapalnya adalah Johanna. Sekarang kita naik ke atas. Bahkan ini kemarin tambahan promosi. Ukurannya apa ditambahi apa disambung, Pak? Kalau ini orang dulu. Iya. Kelewatan di Jakarta. Berapa? Ini apa mas? Ini Namanya? Provision Crane. Provision Crane. Provision. Harus desain 3 kalian desain ini, ngebuat ini. Gunanya apa? Kalau kita butuh barang-barang ampran yang dibawa-bawa ya, kira-kira lah bawa-bawa angkat spare part, besi-besi, Aha. pipa-pipa. Daripada pakai kren besar kan bisa pakai kren ini. Oh. Atau bawa makanan, bisa beras-beras, galon-galon. Yang pasti SWL ini lebih kecil daripada yang utama. Oke. Nah, aku ingin ngasih tahu nih ke teman-teman gimana sih cara buka pintu kapal. Nah, itu kan ada tulisan O teman-teman, dan ada tulisan S. O itu tandanya open, kalau S itu tandanya close. Nah, kita tinggal putar aja tuh sesuai dengan kita mau buka atau mau tutup pintu tersebut. Gitu teman-teman. Di store beli. Ada di sini. Kita lihat lagi teman-teman di sini. Nah, mungkin teman-teman di sini mau lihat live ratnya ya. Atau Bisa. buka kamar. Pintu. Ini ya. Kita nanti lihat ya gimana cara bukanya. Nah teman-teman, nah ini dia udah kebuka nih. Nah, dalamnya tuh. Sekarang, di dalamnya adalah ada segala macam stella, segala macam. Nah kita lihat dulu ya teman-teman, ini ada keperluan storage nih. Jadi kita kayak di sini ada keperluan stella segala macam. Ini ada buat tenat dan lain-lain yang bisa disimpan di sini, semuanya disimpan teman-teman. Gitu. Untuk ruangan yang selanjutnya ini adalah Bosun Store, di mana pada kapal Meratus Manado ini, Bosun Store ini tuh digunakan untuk menyimpan alat-alat di sektor kebersihan. Seperti tadi kita bisa lihat ya, ada deterjen, ada pewangi ruangan, ada pewangi lantai, ada pengusir hama, bahkan ada sapu dan pel. Nah, Bosun Store pada MV Meratus ini digunakan untuk menyimpan stok-stok barang tersebut teman-teman.